warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimina khassatan al-madhlumina minhum في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin Allah muliakan, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita mohon ampun atas dosa dan khilaf kita. Dan Allah telah menetapkan bahwa orang yang diberikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkan dia, dan yang disesatkan nggak ada yang bisa memberikan hidayah taufik kepada dia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita meminta ilmu nafi kepada Rabbul Alamin dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka al-iman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua. Walaupun cuaca pada hari ini kurang kondusif secara kelancaran traffic dan kemudahan akses, namun kalau dari sisi akhirat, dari sisi pahala jelas selalu ada kata kondusif di setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, inna idhamil jaza' idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung tingkat kesulitan dan sulitnya sebuah ujian. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan kali ini. Kita kembali masuk ke salah satu bulan mulia, salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang ada di sisi Allah ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang istimewa, yang biasa kita kenal dengan 4 bulan haram. Dan salah satu keutamaannya, sebagaimana tafsir dari ayat di atas, bahwa setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan setiap dosa itu dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah kabar gembira bagi orang soleh, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, kabar gembira bagi pencari surga, sekaligus mimpi buruk bagi ahli maksiat dan pendosa. Maka ingatlah bahwa di bulan ini salat kita, puasa kita, zikir kita, kajian kita, zikir kita, birrul walidain kita, taat kepada suami atau berbuat baik kepada istri dan anak-anak, dengan tetangga, dengan siapapun, dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjenguk orang sakit, mendoakan, menolong orang, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana di bulan ini pun dosa, maksiat itu dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kajian kita di sore hari ini itu pahalanya beda, hadirin. Pahalanya berbeda. Itu jauh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ini adalah momen untuk meningkatkan lagi ibadah kita, amal soleh kita, taqarrub kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sisi lain secara paralel ini pun awal dari warm up kita untuk menghadapi Ramadan. Untuk menghadapi Ramadan, kita punya 2 bulan untuk benar-benar pemanasan, sehingga
tanggal 1 Ramadan kita sudah siap untuk benar-benar berkompetisi di bulan yang sangat indah dan sangat spesial. Sekali lagi 2 bulan ini cepat hadirin, 2 bulan ini tidak akan terasa kalau Allah mudahkan kita untuk melewatinya sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun yang lalu. Maka manfaatkan sebaik-baiknya bulan Rajab sebagai awal dari upaya kita untuk tampil prima di bulan Ramadan nanti. Jadi di satu sisi ini adalah bulan yang mulia, di sisi yang lain ini pun berfungsi untuk memanaskan mesin diesel di dalam diri kita agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Maka maksimalkan baik-baik bulan ini, jaga diri kita dari maksiat, dari dosa, dan maksimalkan amal ibadah yang ada di depan mata, maksimalkan zikir kita. Sekali lagi, bulan Rajab sangat istimewa dari sisi bahwa ini adalah 1 dari 4 bulan haram, 1 dari 4 bulan haram di mana amal ibadah dilipat gandakan, amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Dan kita tahu mayoritas para ulama menjelaskan bahwa disunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan salah satu 4 bulan haram adalah bulan Rajab. Maksimalkan baik-baik bulan ini, dan bulan ini akan cepat sebagaimana biasanya. Maka kalau kita tidak fokus, tidak serius, maka kita akan kehilangan momentum. Dan sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah, as-sayfa dhayatil laban, kalau momentum sudah lewat, sudah Anda telah menyanyiakan momentum, dan momentum tidak datang untuk kedua kalinya. Sekali lagi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertakarrub di bulan Rajab ini. Dan sekali lagi, dan kita harus meyakini itu di dalam diri kita. Ya, kita harus yakin misalnya ketika kita datang atau pada saat kita dengar materi ini, harus ada perasaan tafaul, optimisme, harus ada rasa syukur kepada Allah bahwa ibadah di bulan ini dilipat gandakan, dan pahala kajian pada sore hari ini berbeda dengan kajian pekan lalu atau 2 pekan lalu dan di bulan-bulan yang biasa. Jadi harus ada energi yang berbeda, harus ada semangat yang berbeda, harus ada rasa syukur yang berbeda di kajian kali ini dan di amal-amal soleh pada 29 atau 30 hari bulan ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan ini, dan semoga Allah menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan 1 bulan adalah waktu yang sangat singkat untuk orang-orang beriman beramal soleh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Tadhkiratus Sami karya Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang membahas bahwa kalau ingin mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka kita harus memberikan hak ilmu, dan di antara hak ilmu adalah beradab dengan ilmu, dan di antara bentuk beradab dengan ilmu adalah bagaimana kita membersihkan diri kita dan hati kita ketika kita belajar, karena hati adalah tempatnya ilmu, hati adalah tempatnya dan wadahnya ilmu. Kita akan merasa dimuliakan ketika tempat kita atau kamar yang disediakan untuk kita sebagai tamu itu bersih, dan kita merasa tidak diprioritaskan
dan tidak dihargai atau kurang diperhatikan ketika pada saat kita bertamu, itu kamar tamu kita kotornya minta ampun. Kita merasa diacuhkan dan tidak diperhatikan kalau ketika kita bertamu lalu kita ditawarkan kita disediakan gelas dan gelasnya kotor gitu loh. Pernah nggak sih bertamu, mau minum apa? Air putih aja. Oke, tunggu. Terus dia ngambil gelas di cucian piring, belum dibersihin, ditaruh, masih ada sisa-sisa minuman sebelumnya gitu loh. Minuman sebelumnya jus bawang putih misalnya gitu. Seru nggak sih jus bawang putih? Terus lalu tanpa dicuci gitu, terus dituangkan air mineral. Gimana perasaan kita gitu loh? Kita merasa tersinggung. Dan ketika hadirin tersinggung, apakah hadirin dikatakan baper? Enggak, itu natural. Dia nggak menghormati, dia nggak memuliakan, dia tidak memperhatikan dan memberikan hak kita sebagai tamu. Buktinya tempatnya kotor gitu, tempat minum kita kotor. Jadi kalau itu saja adalah common sense yang harus kita pahami, itu ngerti lah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi untuk mengerti hal ini. Lalu bagaimana dengan ilmu? Gitu. Tempatnya ilmu adalah di hati, itu clear gitu lah. Tempatnya ilmu adalah di hati. Maka sudahkah kita membersihkan hati kita? Sudahkah kita membersihkan hati kita? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita ketika kita belajar. Dan ini blind spot banyak pihak ketika belajar. Dan ketika kita kata banyak pihak, kita tidak sedang membicarakan pihak lain. Kita sedang membicarakan diri sendiri. Bisa jadi ini yang berbicara dan kita semua. Seringkali kita hanya berpikir bahwa belajar itu adalah membaca, menulis, datang ke kajian. Tapi kita nggak pernah tersadar atau belum tersadar bahwa ketika kita mencatat atau ketika kita menulis atau ketika kita membaca atau ketika kita datang ke kajian, kita harus bersihkan hati kita, hadirin. Kita harus bersihkan hati kita. Tidak cukup hanya dengan memahami, membaca, menghafal, lalu menulis. Tetapi kita harus membersihkan hati pada saat kita belajar. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Yang dikatakan oleh para ulama kita. Maka hadirin Allah muliakan, disinilah peran dari kaidah yang sedang kita bahas bersama-sama, bahwa kalau ingin punya ilmu nafi, sekali lagi kalau ingin punya ilmu nafi, maka pastikan kita membersihkan hati kita. Kita membersihkan hati kita. Dan bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 194, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna mina mundirin. Dan Jibril turun dengan ala qalbika, ke hatimu, agar engkau memberikan peringatan. Jadi Jibril datang membawa Al-Quranul Karim dan ala qalbika, ke
hati adalah wadahnya ilmu. Hati adalah wadahnya ilmu. Dan di antara yang harus kita bersihkan adalah bersihkan hati kita dari ketidakjujuran. Itu poinnya. Bersihkan hati kita dari ketidakjujuran. Jadi ini yang membedakan ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin nggak ada pengaruhnya. Yang penting Anda ngerti kaidahnya, Anda ngerti rumusnya, Anda bisa mengerjakan soal, apalagi soal tersulit. Mau Anda pembohong, mau Anda jujur, itu lain masalah. Anda adalah expert di bidang tersebut, gitu loh. Tapi ilmu agama nggak bisa begitu. Mau sejenius apapun kita, mau sekuat apapun hafalan kita, mau setajam apapun pemahaman kita, mau kita rutin datang kajian, nggak bolong-bolong, nggak pernah absen, gitu loh. Nggak pernah absen, selalu hadir. Tapi ketika kita nggak jujur, gagal kita, gagal. Mau pinter, mau jago, mau hafal, mau bahasa Arabnya lancar gitu loh, mau hafalannya kuat, tapi kalau kita nggak jujur, nggak bisa, nggak akan berhasil dapat ilmu nafi. Mungkin berhasil mendapatkan maklumat yang banyak, tapi ilmu nafi nggak akan. Karena ini tentang kejujuran, dan telah kita katakan bahwa kejujuran dan kebohongan adalah inti dari ujian hidup selama ini. Inti dari ujian hidup selama ini. Intinya adalah bagaimana menguji kejujuran kita. Intinya adalah bagaimana menguji kejujuran kita. Dan itu yang Allah firmankan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surat apa, ayat berapa? Ayat berapa? Kebetulan tinggi. Jazakallahu. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sehingga Allah bisa melihat siapa yang jujur. Wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa yang berdusta, siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Ingat, ini ujian. Allah nggak mengatakan siapa yang pinter dan siapa yang nggak pinter. Allah nggak mengatakan demikian. Allah nggak mengatakan siapa yang hafalannya kuat, siapa yang hafalannya lemah. Bukan itu. Tapi firman-Nya adalah fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah akan melihat siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Gitu. Jadi itu bedanya ujian dari Allah dengan ujian dari manusia. Ujian dari manusia, yang penting Anda bisa jawab soal. Mau jujurkah, mau apakah, asal nggak ketahuan, dapat bagus gitu loh. Atau misalnya kita bohong, tapi asal jangan bohong di depan lembar kertas gitu loh. Tapi kalau ujian hidup nggak bisa. Gitu. 1x24 jam itu Anda harus jujur gitu loh. Baik saat sholat maupun di luar sholat, itu Anda harus jujur. Di kajian, di luar kajian, Anda harus jujur. Di masjid, di kantor, di kampus, Anda harus jujur. Itu poinnya. Dan itu inti. Itu ujian. Oleh karena itu hadirin, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan kemarin kita sudah jelaskan apa makna jujur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan inti jujur kepada Allah, ada yang bisa mengingatkan? Apa jujur kepada Allah? Gak ada. Tidak melakukan maksiat. Tidak melakukan maksiat terhadap Allah. Itu. Iya, Yakin? saya yakin. Masya Allah. Insya Allah. Saya juga yakin. Kurang tepat. Iya. Afwan Ustaz. Ya mana? Waktu ini mantap ini. Nah, iya, yang penting berani dulu. Nah, benar salah belakangan. Tapi penting juga loh, kata Ibnu Qayyim, syaja'ah itu penting. Kenapa anda bisa yakin itu loh? Coba bilang, apa kunci bisa seyakin itu? Padahal nggak tepat jawabannya loh. Bisa mantap gitu loh. Resepnya apa resepnya? Yakin aja. Oh yakin. Boleh, Masya Allah. Anda hadir nggak kemarin? Di mana ya? Kajian minggu lalu hadir nggak? Enggak Ustaz. Enggak, Masya Allah. Tapi yakin ya? Saya yakin. Ini. Wali ini hadir. Beliau nggak hadir. Nggak ngikutin. Bisa yakin itu loh. Luar biasa. Ya udah. Jazakallahu khairan. Tapi yang siapa yang mau jawab walaupun nggak seyakin beliau? Jangan lihat. Gampang. Bismillah. Hati benar, zahir benar, dan anggota badan melakukan ketaatan dan soleh. Terus? Apa sananya sampai situ? Apa? Zahir dan batin itu sama. Itu aja. Kurang komplit ya. Akhwat punya ide, akhwat. Jazakallahu khairan. Nggak salah tapi kurang komplit. Bismillah. Jujur adalah istiwa usir wal alaniyah, ketika zahir dan batin sama, depan belakang sama, atau dalam keterangan lain akidah yang benar, lalu hati kita bersih, solehnya amal kita mengikuti dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Atau kalau pakai bahasa yang lain, salamul qalbi bi an yakuna lisanan shadiqan. Menurut Syekh Abdul Razak, jujur kepada Allah itu apabila seluruh aktivitas kita, sikap kita, lisan kita, ucapan kita, keluar masuk kita, itu semuanya billah, walillah, wa wifqi amrillah, sesuai dengan aturan Allah. Kalau lillah wa billah apa artinya? Walillah untuk Allah, billah untuk Allah, dengan Allah, walillah untuk Allah, wa wifqi amrillah, sesuai dengan aturan Allah. Kalau billah apa artinya? Maksudnya? Dengan Allah. Apa itu dengan Allah? Selalu melakukan sesuatu, meniatkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Billah itu bil isti'anah. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Ya itu poinnya. Jazakallah khairan. Jadi istiwa zahir wal batin, sama antara zahir dan batin. Dan kita nggak akan bisa mewujudkan itu kecuali lillah wa billah wa fillah. Karena niat karena Allah, lalu minta pertolongan kepada Allah dan sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini hadir. Baik, ada sebuah definisi yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Junaid rahimahullah ta'ala Abul Qasim, yang dibawakan dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin karya Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini menarik, kata beliau rahimahullah, as-sadiqu
yataqallabu fil yawmi arba'ina marrah wal mura'i yathbutu ala halatin wahidatin arba'ina sanah. Sekali lagi, as-sadiq yataqallabu fil yawm arba'ina marrah wal mura'i yathbutu ala halatin wahidatin arba'ina sanah. Artinya apa? Orang yang jujur itu bergerak, yataqallab, bergerak, berpindah, dan terus bermobilisasi dalam sehari itu 40 kali gitu. Jadi mobilisasinya dan bergeraknya itu dalam satu hari 40 kali. Adapun orang yang ria akan diam dalam sebuah kondisi selama 40 tahun gitu. Jelas nggak? Orang yang ria itu, orang yang nggak jujur, ria itu maksudnya nggak jujur, opositnya itu dia akan berada dalam satu kondisi nggak berubah-berubah, jadi dia akan diam nggak berubah-berubah selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Siapa yang bisa ulang? Bismillah. Ini nggak boleh salah loh, ngulang loh, bukan nanya. Terus? Cek Bismillah. Al-Imam Junain, orang yang jujur, bergerak, berpindah dan terus bermobilisasi dalam sehari 40 kali. Adapun orang yang ria akan diam dalam sebuah kondisi selama 40 tahun. Maksudnya, Masya Allah. Gimana? Mau jelasin di situ atau kita pindah tempat? Lo senang dong. mungkin Ustaz aja yang Kalau ada yang menjelaskan. bisa, kan kita bahagia juga. Kalau- Maksudnya apa? Maksudnya orang yang gak jujur, dia akan berada di satu kondisi, dia akan diam gak berubah-berubah selama 40 tahun. Itu ulang aja. Itu Anda simpulkan saat dari yang tadi Ustaz ini. Itu saya yang ucapkan. Antum cuma ngulang. Itu aja Ustaz dari Anda jawabannya. Itu antum melanggar copyright itu. Iya, jadi makasih banyak, kasih lah. Karena sudah berani mengklaim, kita kasih lah. Jadi orang yang jujur itu bergerak dan bermobilisasi 40 kali dalam sehari. Adapun orang yang ria dan orang yang nggak jujur itu dia nggak akan bermobilisasi, dia akan diam dan terus dalam satu keadaan yang sama selama 40 tahun. Nah, baru pertanyaan saya, apa maksudnya? Hah? Ini kalau ada yang bisa jawab, udah deh. Hatam dah. Saya pengen tahu apa maksudnya. Mana coba? Antum nggak coba jawab lagi?
apa-apa. Akhwat ada yang bisa jawab gak? Ada Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Gimana? Bismillah. Sepengetahuan Ana, maksudnya adalah orang jujur itu akan bergerak berpindah dalam sehari 40 kali. Itu bisa diarti maksudnya orang yang jujur itu amal kebaikannya akan diterima oleh Allah dan akan melahirkan amal-amal selanjutnya. Sedangkan orang yang ria itu amalnya akan tertolak oleh Allah sehingga tidak melahirkan amal-amal yang baru sehingga bisa dikatakan seperti berjalan di tempat. Seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih. Referensinya apa? Baca kitab apa? Saya tidak baca kitab, Pak Ustadz. Oh, luar biasa. Kayak banyak hamba-hamba Allah yang ini di sini ya. Kalau kita nggak interaktif nggak akan kelihatan bakat-bakatnya. Oke, dikasih hadiah beliau, Masya Allah. Ada sisi ininya, tapi jadi gini hadirin sekalian, ini sebuah kesimpulan yang menarik dan memberikan kita sebuah dimensi baru tentang orang-orang yang jujur. Yang selama ini kalau kita dengar kata jujur itu kan yang ada di benak kita adalah apa yang disampaikan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, data dan faktanya sama gitu. Nah, ternyata sebagian para ulama memberikan sebuah dimensi lain, ternyata berkaitan dengan mobilisasi seseorang dalam kehidupan atau bagaimana seseorang melihat, bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan kehidupan. Jadi ada hal yang perlu didudukkan dulu. Jangan sampai kita salah paham sehingga kita berpikir maksudnya adalah orang yang ria itu istiqomah gitu ya, kokoh karena berada dalam satu kondisi dalam 40 tahun, lalu orang yang jujur itu labil karena berpindah-pindah atau kutu loncat bahasa kita sekarang. Nggak, konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah bahwa orang yang jujur itu, hadirin Allah muliakan, adalah orang yang aktif di dalam kehidupannya. Sebenarnya Ibnu membahas masalah ini cukup panjang lebar ya, tapi mungkin saya nggak bacakan. Atau mau saya bacakan terus saya syarah, tapi terlalu ini ya. Saya kasih, itu saya bacakan aja biar lebih berkah ya. Jadi maksudnya adalah fa'innal mu'aradat wal waridat allati taridu 'ala shadiq la taridu 'ala al-kadhibil mura'i bal huwa farigun minha. Fa'innahu la yaridu 'alaihi min qibalil haqqi mawaridu shadiqina 'ala al-kadhibina al-mura'in. Wala yu'iduhum syaitan kama yu'aridu sadiqin. Jadi bedanya orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur, orang yang jujur dan orang yang ria, orang yang jujur dengan orang yang pembohong, itu orang yang jujur akan menghadapi ujian, kendala yang levelnya tidak pernah dialami oleh orang-orang yang ria dan pendusta gitu. Dan orang-orang yang jujur akan digoda oleh syaitan dengan godaan yang tidak pernah dialami, tidak pernah dihadapi oleh orang yang ria dan orang-orang yang berbohong gitu loh.
Kenapa? Karena mereka ada di level yang berbeda gitu loh. Jadi mereka orang jujur dengan orang yang ria, orang yang jujur dengan orang yang pembohong itu beda level. Karena levelnya berbeda, otomatis ujiannya sama atau tidak? Tidak gitu loh. Godaan syaitannya sama atau tidak? Tidak gitu. Kata Nabi kita SAW apa? Gitu. Wa yubtalal maru ala hasabi dinih. Nabi kita SAW bersabda, dan seseorang diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agama. Dan Nabi SAW juga bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihin thumma al-amthal fal-amthal. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu yang level berikutnya, lalu ya di level berikutnya. Jadi kalau sesama orang soleh saja beda level, beda ujian gitu dong. Sama-sama kuliah di PTN, sama-sama fakultas ekonomi atau fakultas sospol atau fakultas matematik. Tapi ujian semester 8 dengan ujian semester 2 sama atau beda? Beda. Tapi sama-sama orang yang sudah terbukti lolos ujian masuk sampai ke taraf itu gitu loh. Itu aja beda level, beda. Apalagi anak ujian matematik, anak semester 8 fakultas matematik di PTN terbaik di Indonesia dengan ujian matematik anak kelas 1 SD, ya jomplang gitu loh. Nah begitu juga orang yang jujur dengan orang yang bohong itu ujiannya beda, godaan syaitonnya berbeda. Apa yang dialami oleh orang yang jujur itu tidak pernah dialami oleh orang yang pembohong. Ujian yang dialami oleh orang-orang yang jujur itu nggak pernah dialami sama orang-orang yang ria, nggak pernah. Ini fakta menarik hadirin. Gitulah. Makanya kita kalau kita imannya masih pas-pasan, nggak perlu merasa orang paling berat ujiannya sedunia gitu loh. Kayaknya berat banget hidup gue nih, nggak ada yang lebih berat dari gue. Orang sholat aja masih Senin Kamis, gimana bisa jadi orang yang memikul ujian terberat sedunia? Antara sholat wajib dengan puasa sunnah aja nggak bisa dibedain, sama-sama Senin Kamis gitu loh. Jadi nggak mungkin gitu loh, mustahil. Konsepnya bukan demikian. Nah, makanya ada sebuah ada sebuah riwayat, diriwayatkan bahwa ada seseorang ada seseorang mengamati ibadahnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lalu dia melihat kok ibadahnya kok orangnya khusyuk-khusyuk ya gitu loh. Sedangkan saya untuk sholat khusyuk itu susah banget gitu loh. Lapor ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata orang ini, saya ngintip gitu, ada orang-orang beribadah penuh dengan kesyirikan, dan tapi ibadahnya kok khusyuk ya mereka itu. Kalau saya susah khusyuk. Apa kata Abdullah bin Abbas? Lihat, Abdullah bin Abbas memberikan angle yang berbeda. Kata beliau, "Madza yaf'alu lissu minal baitil kharibi?" Apa yang mau diperbuat perampok, pencuri di rumah
yang sudah reot, usang, tua, kosong dan mau rubuh gitu loh. Mau ngapain di sana? Ngerti nggak? Ngerti nggak hadirin? Ada pertanyaan kedua nih, yang bilang ngerti harus tanggung jawab. Apa maksudnya? Hah? Ini kok jadi kasus pencurian? Kenapa, apa hubungannya nih? Apa maksudnya? Oke. Ya, silakan. Ketika orang sudah maksiat, maka setan tidak perlu berupaya yang tinggi untuk menjerumuskan mereka. Oh, ya. Ya, kalau beda sama orang udah tingkatnya udah soleh ya, setan pasti masih perlu untuk menggodanya harus dengan level yang lebih tinggi lagi nggak? Ya. Jazakallah khairan. Habis tapi hadiahnya. Oh masih ada, alhamdulillah. Padahal jawabannya udah bagus tapi hadiahnya habis, emang takdir ya. Enggak, tapi ada. Jazakallah khairan. Syukran. Jadi saya ingin tanya sama hadirin sekalian. Ibadah yang syirik diterima sama Allah apa enggak? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila Anda melakukan apabila Anda melakukan kesyirikan, maka amal ibadah Anda akan hancur. Ya buat apa digoda lagi tentang kehusyuan? Digoda nggak digoda, udah pasti nggak diterima. Jadi buat apa lagi digoda biar nggak khusyuk? Mereka mau khusyuk 1000% pun diterima apa enggak ibadahnya? Nggak diterima. Karena udah kosong dari tauhid. Udah rusak gitu loh. Jadi buat apa lagi digoda? Justru yang digoda agar tidak khusyuk orang-orang yang ibadahnya benar gitu. Orang-orang yang kalau khusyuk pahalanya maksimal, nah itu baru digoda biar nggak khusyuk. Adapun khusyuk nggak diterima, buang-buang waktu digoda, gitu lah, gitu ya. Jadi pintar ini syaitan ini loh hadirin. Jadi biar kita ngerti sepintar apa musuh kita ini loh, gitu loh. Makanya sebuah kelucuan apabila ada sebagian mengatakan, gue udah dewasa, udah bisa jaga diri, gitu. Dipikir yang dihadapin anak-anak kali gitu. Ini iblis yang pilot projectnya bukan berhadapan dengan Anda, bukan berhadapan dengan si A dan si B. Pilot projectnya berhadapan dengan Nabi Adam, Nabi hadirin. Dan berhasil gitu lah. Kita baru tobat kemarin, aneh bisa jaga diri, aneh bukan anak kecil lagi, dimainin sama dia hadirin, gak bisa. Itu tadi, buat apa ngegoda orang-orang yang melakukan kesyirikan dari sisi kekhusyuan. Nah, ini angle yang sama. Jadi itulah sebabnya orang yang ria tidak akan menghadapi ujian dari berbagai sisi sebagaimana yang dihadapi oleh orang-orang yang jujur, karena udah hancur gitu loh. Nggak perlu terlalu digoda lagi. Oh nggak digoda aja udah hancur, ngapain digoda lagi gitu loh. Nggak digoda aja hancur ibadahnya. Ya buat apa digoda? Nah, kita lanjutkan. Wa hadhil waridatu tujibu taqallub sadiqi bihasabi ikhtilafiha wa tanawwu'iha fala tarahu illa hariban min makanin ila makan wa min amalin ila amal wa min halin ila hal. Sehingga ketika yang harus digoda habis-habisan adalah orang-orang yang jujur, dan syaitan akan memberikan best effortnya untuk menghancurkan orang-orang yang jujur ini, maka menghadapi serangan-serangan syaitan yang begitu membabi buta, begitu semangat, ini juga membuat orang-orang jujur itu
menjadi lincah dan solid dan harus terus bergerak dan harus terus melakukan mobilisasi dalam hidup, berpindah dari satu tempat ke tempat baik berikutnya, lalu melakukan sebuah ibadah yang satu menuju ibadah berikutnya. Agar apa? Agar dia bisa menghindar dan selamat dari serangan-serangan syaitan. Sehingga lahir kengototan dalam hidup. Lahir determinasi di dalam hidup. Lahir mobilisasi di dalam hidup. Lahir energi di dalam hidup. Jadi terus bergerak dari amal soleh yang satu ke amal soleh yang berikutnya, dari ibadah yang satu ke ibadah, nggak diam, karena dia tahu syaitan nggak diam, dan ujian pun juga nggak mudah, maka dia harus bergerak. Kalau saya nggak bergerak, kalau saya nggak aktif, wah saya babak belur gitu, karena musuh saya nyerang saya habis-habisan, gitu loh, iya nggak sih? Kalau hadirin berhadapan dengan Mike Tyson, diem gitu. Kira-kira yang harus dilakukan apa? Perbanyak baca la ilaha illallah. Udah selesai. Udah. Anda dengan Mike Tyson harus bergerak sana lu. Gimana caranya gitu. Muter-muter lah gitu. Gimana loncat-loncat segala macam. Berdiam, selesai sudah. Ini musuh Anda gak sembarangan. Begitu dapat musuh yang benar-benar serius, Anda harus bergerak. Anda harus mobile di dalam hidup. Anda harus punya spirit, Anda harus semangat, Anda harus lincah, Anda harus ngotot. Fawala yusakin hala wala syai'an duna matlubi. Atau wa min sababin ila sabab, lalu dia akan berusaha mengambil sebab keselamatan lalu ke sebab keselamatan yang berikut. Pokoknya selalu beramal soleh, selalu beribadah, selalu berzikir. Dia akan selalu melakukan amal soleh. Li'annahu yakhafu fi kulli hal yatma'innu ilaiha. Karena dia selalu waspada. Oh, jangan saya digoda di sini. Jangan dia terus. Dia tahu dia jadi most wanted-nya syaitan gitu loh. Syaitan ngincer saya. Jadi saya harus terus bergerak dari sebuah ibadah ke ibadah lain, amal ke amal lain, zikir ke zikir berikutnya. Dia nggak akan diam. Fahuwa la yusakin halatan wala syai'an duna matlubihi. Jadi dia tidak akan berhenti di sebuah tempat atau dia tidak akan berhenti di sebuah kondisi kecuali dia sampai ke tujuannya atau selain tujuannya. Fahuwa kal jawwal fil afaqi fi talabil ghina alladhi yafuqu bihi al-aghniya. Maka dia seperti seorang petualang yang berkeliling berkeliling ke penjuru dunia untuk mencari kekayaan, untuk mencari harta gitu loh. Gitu loh. Nyari kan pencari harta karun gitu loh. Pencari harta karun. Yang banyak orang tahu yang fiksinya aja. Sebenarnya yang real kan ada. Camel Fisher dan beberapa nama. Itu mereka kan hidupnya tuh nyari sana, nyari sini seterusnya. Nah, orang-orang jujur tuh begitu. Hidupnya tuh selalu bergerak gitu loh. Kenapa? Karena dia diincar oleh syaitan dan syaitan mengeluarkan best effortnya yang mereka nggak keluarkan kalau ngincar orang-orang yang pembohong. Enggak. Pembohong yang dibiarin, ini udah bohong. Bohong kan munafik. Gitu loh. Apalagi kalau udah munafik i'tiqad, udah nggak usah diapa-apain. Munafik keyakinan, fidarkil asfali minan nar, tempatnya di keraknya neraka, udah selesai udah. Gitu. Tapi yang orang-orang jujurnya kan diincar, digoda dan lain sebagainya. Yafuqu bil agniya wal ahwal wal asbab tataqallabu bihi wa tuqimuhu wa tuqimu wa tuqiduhu wa tuharrikuhu wa tusakkinuh. Jadi
kondisi itu akan terus terus membuat dia bergerak, terus membuat dia melangkah, terus membuat dia beramal, akan melahirkan karya, lalu karya, lalu karya, lalu karya, lalu karya, lalu karya. Sampai dia dapatkan hatta yajida fiha ma yu'inuhu ala matlubihi. Sampai dia mendapatkan sesuatu yang akan menolong dia untuk sampai ke tujuannya, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza azizun fiha. Faqalbuhu fi taqallubin wa harakatin syadidatin bihasabi sa'ati matlubihi. Dan hatinya terus bergejolak secara positif gitu. Hatinya tuh hidup gitu loh. Hatinya tuh punya kehidupan, punya energi, punya hasrat, dan akan bergerak sesuai dengan betapa besarnya tujuan hidupnya. Dan kalau tujuannya adalah Al-Aziz, Al-Azim, Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala, maka hati orang-orang jujur itu benar-benar lapang, benar-benar luas, dan benar-benar semangat gitu loh. Makanya orang jujur itu punya semangat hidup yang sangat tinggi, itu poinnya. Karena dia tahu hidupnya bukan di zona nyaman. Tapi dia tidak paranoid dan tidak hidup seperti binatang buruan, tidak. Karena dia punya roja, dia punya harapan kepada Allah secara khauf dan roja. Rasa khawatir, waspada, dan rasa harapan. Maka saat ala rasmin aw hal, maka hidupnya terlalu berharga untuk berhenti dan pasif di sebuah kondisi. Fahuwa kal muhib as-sadiq, dia itu seperti pencinta yang jujur. Pencinta itu tidak bisa diam. Alladhi himmatuhu taftishu ala mahbubihi, yang pencinta itu ambisi dan spiritnya adalah bagaimana menjaga yang dicintai. Wa kadza halu sadiq fi talab, dan begitu juga orang yang jujur dalam mencari dunia. Fakullu sadiqin fi talabi syai' la yastaqiru lahu qarar wa la yadumu ala halatin wahidah. Ini penting karena setiap orang-orang jujur dalam mengejar sesuatu, dia nggak akan bisa diam. Dia akan terus berkarya, dia akan terus bergerak, dia akan terus melangkah, dia akan bereksperimen, dia akan mencoba, dia akan berjuang. Ini karakter, ini kaidah hadirin, ini kaidah kehidupan, ini mahal. Dan ini dijelaskan para ulama. Kalau kita jujur, kita nggak akan pasif. Orang yang pasif menunjukkan ketidakjujuran. Orang yang berdiam diri menunjukkan ketidakjujuran. Maka orang yang jujur tidak akan, dan dia nggak akan berdalih, saya ini jobless, saya bingung, saya nggak. Anda bukan jobless gitu. Anda jujurless gitu loh. Iya benar, gitu loh. Itu jujurless bukan jobless. Anda nggak jujur. Orang yang jujur nggak punya excuse. Dia akan berjuang, dia akan bergerak, dia akan melangkah, dan dia akan ngotot. Semua ngotot. Tapi tidak offside. Itu mahal hadirin. Karena orang yang jujur itu seperti pencinta, tidak bisa diam. Tidak bisa pasif. Dia akan melangkah, mengejar yang ia cintai, dan dia nggak akan diam. Wallahu salli Muhammad subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama pembahasan masalah as-sidqu, masalah kejujuran.
dan kita sedang membahas tentang keterangan para ulama seperti Al-Imam Al-Junaid, Ibnul Qayyim rahimahumullahu ta'ala tentang masalah kejujuran. Dan dari keterangan mereka kita melihat dimensi yang jauh lebih luas daripada hanya bukan hanya ya dari dibanding apa yang kita pahami selama ini, bahwa jujur itu kalau bicara sesuai fakta, kalau bicara sesuai dengan kenyataan. Ternyata keselarasan antara zahir dan batin itu dampaknya kemana-mana, dan salah satunya adalah memperlihatkan karakter seseorang, bagaimana orang-orang yang jujur itu punya spirit yang besar, kuat, dan kalau bahasa hari ini orang yang jujur itu punya work ethic yang bagus, hadirin, gitu. Dan itulah yang harusnya terlihat dan tercermin dari orang-orang yang hijrah di bidang masing-masing. Jadi kita kulun ya'malu ala syakilati, setiap orang beramal sesuai dengan kondisi dan bidangnya masing-masing, kan itu ya. Nggak semuanya jadi ustadz, nggak semuanya jadi dai, nggak semuanya nyantri, nggak semuanya jadi mahasiswa fakultas syariah, tapi semuanya itu, atau kembali kepada tadi surat Al-Isra 84 tadi, qul kullun ya'malu ala syakilati, setiap orang beramal di bidangnya masing-masing, tapi apapun bidangnya itu work ethicnya terlihat gitu loh, determinasinya tuh terlihat gitu loh, lalu kengototan positifnya itu terlihat, dan energinya itu terlihat gitu loh. Dan semangatnya dalam mengerjakan sesuatu, dan dalam tanda kutip tadi nggak bisa diemnya itu kelihatan. Jadi orang-orang yang hijrah itu nggak pasif, hadirin, itu poin. Kalau nggak ada masalah dengan kejujuran kita, ada masalah. Makanya kan ketika Allah berfirman tentang konsep seorang muslim itu apa? Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Alam nashrah gitu. Apabila telah menyelesaikan sebuah amalan, sebuah aktivitas positif, sebuah ibadah, fansab. Ada kata huruf sambung fa di sana. Dalam bahasa Arab artinya litartib. Artinya menunjukkan urutan, tapi jeda antara dua hal atau dua aktivitas tersebut tidak lama. Jadi fa'idha faragta, jika Anda telah selesai mengerjakan sesuatu tanpa menunggu waktu yang lama, Anda akan fokus ke aktivitas berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan Anda hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri orang yang berharap hanya kepada Allah, dan itulah orang yang jujur. Ibnul Qayyim mengatakan fa inna sadiqa matlubuhu ridha rabbi, gitu. Atau fa inna sadiqa matlubahu ridha rabbih. Sesungguhnya orang yang jujur tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Orang yang jujur itu tujuannya, destinasinya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, orang-orang yang jujur itu tadi, begitu selesai dari sebuah karya menuju karya berikutnya, selesai dari sebuah amalan menuju amalan berikutnya, selesai dari sebuah ibadah, ibadah berikutnya, selesai dari sebuah tugas berikutnya, selesai dari inovasi menuju inovasi berikutnya, selesai dari sebuah
kebaikan menuju kebaikan berikutnya. Tidak selesai membantu orang lalu bantu berikutnya. Itu mentalitas orang-orang yang jujur itu demikian. Nggak pasif, nggak diam, dan nggak santai. Nggak santai. Orang yang jujur sepanjang sejarah nggak ada yang santai. Gitu loh. Nggak ada yang buang-buang waktu terus menikmati hidup gitu loh. Lalu duduk di kursi goyang. Enggak, bukan begitu orang yang jujur dimanapun nggak demikian. Gitu loh. Makanya fa'idha asbahta fala tantadhiril masa. Kalau Anda berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Jadi kalau hari pada saat ini konsep banyak pihak, jangan tunggu esok. Konsep kita itu jangan nunggu sore. Gitu hadirin. Jadi kalau banyak orang konsepnya hari ini jangan tunggu esok. Konsep orang jujur, dan ini pertama kali menyampaikan diantaranya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau Anda di waktu sore jangan nunggu pagi. Kalau Anda di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Jadi apabila Anda bisa mengerjakan sesuatu di pagi, kerjaan di pagi. Kalau itu bisa dikerjakan jam 9 pagi, jangan nunggu pada asar. Kalau itu bisa dikerjakan di jam 10, jangan nunggu pada asar. Kalau itu bisa dikerjakan jam 11, jangan nunggu pada asar. Oke, jam 9 bisa nggak? Oh, kayaknya nggak bisa, Mas. Bukan, oke, kalau asar gimana? Bukan begitu, jauh banget loncatnya. Kalau jam 9 nggak bisa, oke jam 10. Nggak bisa, jam 11 bisa kerjain. Nggak. Jam 12, jam 1, jam 2. Begitu seterusnya. Itu mentalitas orang yang jujur itu demikian. Jadi disinilah makanya pentingnya pembahasan seperti ini dibahas di awal-awal hijrah. Gitu. Jadi yang dibangun tuh mindset gitu. Yang dibangun pola pikir. Yang dirubah itu lifestyle kita. Nggak ada, hijrah tuh santai-santai tuh nggak ada. Itu menunjukkan kita nggak jujur dalam hijrah kita. Walaupun connecting the dot-nya mungkin atau hubungannya di secara kasat mata terlalu jauh, tapi kalau kita renungkan itu ketemu gitu loh. Itu ketemu. Itu tadi kata Al-Junaid rahimahullah. Orang-orang yang jujur itu bergerak itu 40 kali dalam sehari. Gitu. Jadi dia aktif sana, aktif sini. Orang-orang yang jujur aktif. Atau kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau para sahabat tidak aktif, nggak mungkin Islam sampai hari ini. Gitu. Itu melihat betapa aktifnya mereka dan semangat mereka. Mereka nggak banyak, mereka hanya 100-an ribu. Gitu. Tapi bisa sampai hari ini, bisa sampai miliaran. Gitu. Itu kan menunjukkan kesulitan mereka. Dan lihat bagaimana Nabi kita alaihissalam gitu loh. Sampai beliau sakit pun beliau tetap ngurus ini, ngurus itu, segala macam. Gitu. Tetap memberikan nasihat gitu loh. Ingatkan tentang sholat gitu loh. Ingatkan tentang hak dari hamba sahaya. Mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Dan lain sebagainya. Itu sampai akhir-akhir hidup beliau. Sangat produktif hadirin sekalian. Sangat produktif. Bayangkan 23 tahun itu bisa buat peradaban sampai hari ini. Siapa pemimpin yang bisa demikian? Hanya dalam waktu 23 tahun. Peradaban terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Dan lihat bagaimana semakin berumur itu semakin maksimal gitu loh. Belum diutus di usia 40 tahun. Jadi nggak ada cerita, pokoknya rencananya aku jungkir balik nanti 40 tahun udah deh aku mau banyak di masjid ingat akhirat aja. Bagus di masjid ingat akhirat, tapi apakah Nabi SAW 40 tahun seperti Anda seperti itu? Tidak, beliau aktif ke sana, aktif ke sini. Nggak dapat ditolak terus
di Mekah, dakwahin di Taif. Taif ditolak, balik lagi ke Mekah. Lalu bicara di musim haji, siapa yang tetap optimis gitu loh. Penduduk Mekah nggak ada yang terima, bicara sama Yathrib atau penduduk kota Madinah. Akhirnya diterima. Lalu muncullah Baiat Aqabah pertama, lalu Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah kedua, lalu cikal bakal hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah buat peradaban. Gitu loh. Begitu sampai di Kuba, bayangkan kita buat sampai di beliau sampai hijrah pertama kan ke daerah Kuba buat masjid, hadirin, bayangkan. Kita sampai di Madinah ngapain? Nyari kopi. Mandilah bicara ke Taif, mana al-baik saya? Al-baik gitu. Ya bisa salam sama Madinah buat masjid, bayangin. Ya antum jangan buat masjid juga, dilarang, perizinannya susah sekarang. Tapi maksudnya lihat bagaimana pola pikir. Capek loh itu, jalan kaki. Kita duduk manis di pesawat, sebagian kelas bisnis gitu, sampai sana pegal, istirahat. Al-baik atau al-baik nggak ada masalah gitu, masya Allah gitu. Atau mandilah, bagus aja, nggak ada isu tentang itu. Tapi ya udah, habis itu semangat dong ibadah gitu. Jangan kebanyakan excuse, istirahat segala macam. Kok Anda enak kok, traveling enak gitu. Dulu Nabi SAW jalan kaki atau naik onta bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi lihat bagaimana fighting spirit Nabi SAW gitu. Itu orang jujur, manusia terjujur di dunia Nabi kita SAW. Lihat gimana sepak terjang beliau, terus bandingkan dengan kita. Jadi hijrah itu bukan sebuah dikotomi sehingga kita ya udah, yang penting enggak. Apa yang bermanfaat bagi umat. Makanya Nabi SAW mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Di antara atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kriterianya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu kan mengajak kita berpikir bahwa setelah kita berhijrah bagaimana saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu kriteria dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka ini kan kita dididik secara tidak langsung untuk berpikir besar gitu. Bukan hanya berpikir perut kita aja. Atau bukan hanya berpikir bagaimana istri dan anak-anak, tapi bagaimana saya memberikan manfaat kepada keluarga besar, bagaimana saya memberikan manfaat kepada A, bagi B, bagi C, bagi D, dan seterusnya. Agar apa? Agar mereka mengenang saya, agar saya punya legacy yang lalu bisa dibanggakan seperti sampai di sana. Oh enggak, agar Allah sayang sama saya, agar Allah mencintai saya, karena Nabi saya mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai di antara kriterianya yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi selalu berpikirnya demikian. Itu orang yang jujur. Semangat dan jadi berjalan paralel gitu loh, gitu. Jadi yang terbaik di bidang masing-masing. Dan berusaha membangun sebuah kultur kerja yang positif, kultur kerja yang produktif, kultur kerja yang maksimal gitu, yang berusaha menyelesaikan setiap tugas. Kalau dulu sebelum hijrah males-malesan, yang penting jalan, yang penting dapat gaji, terus di delay kerjaannya biar dapat uang lembur. Oh sekarang enggak. Kalau kerjaan itu bisa selesai pagi, kenapa sore? Jadi semua pola pikir berubah. Itu orang jujur. Gitu. Itulah yang diinginkan. Itulah yang artinya ilmu itu sajiyah, ilmu itu menjadi karakter bagi diri seseorang. Jadi perubahannya itu drastis, bermanfaat bagi banyak orang. Itulah yang diharapkan. Makanya kan ilmu nafi, baru dari sini kan kita lihat connectingnya, kita lihat apa hubungannya antara kejujuran dengan ilmu nafi. Ilmu nafi itu ilmu yang bermanfaat. Kan itu, jadi manfaat. Jadi semakin kita dapat ilmu, semakin bermanfaat kita bagi diri kita, bagi keluarga kecil kita, keluarga inti kita, dan bagi banyak orang. Sesuai dengan apa yang kita bahas. Jadi itu penting. Kita butuh energi hadirin, kita butuh semangat, kita butuh fighting spirit, kita butuh work ethic yang bagus, kita butuh spirit yang bagus, kita butuh ulul himmah, kita butuh cita-cita besar.
Dan itu ternyata sangat berhubungan dengan kejujuran, karena karakter orang jujur dalam tanda yang simpel aja, nggak bisa diem. Nah itu karakter orang jujur. Tapi jangan salah loh, jadi gerak-gerak loncat-loncat besok-besok, nanti kajian rolok ke depan, rolok ke belakang, bukan itu poinnya. Tapi maksudnya nggak bisa diem secara positif, biar gampang dicerna gitu loh. Jadi orang jujur tuh nggak bisa diem. Pokoknya hidupnya tuh buat yang bermanfaat, nggak diem dia. Itu tadi, nggak diem. Fakulu sadiqin fi talabi syai' la yastaqir lahu qarar. Wa la yadumu ala halatin wahidah. Setiap orang yang jujur dalam mengejar sesuatu tidak diam dan tidak puas hanya dalam satu kondisi. Dia akan buat ini, dia akan buat itu, dia akan ini, dia terus belajar. Dia akan coba, terjatuh, coba lagi, terjatuh, dia coba lagi gitu. Itu orang yang jujur. Dan dia nggak punya kepentingan. Gitu. Kenapa? Karena tujuannya cari ridho Allah SWT. Maka kalau orang jelek-jelekin dia, itu dia nggak peduli. Yang dia cari adalah ridho Allah SWT. Tapi dia terus belajar. Kan simpel, cari ridho Allah, minta tolong sama Allah, lalu di jalan Allah. Salah, perbaiki. Gitu. Salah bukan akhir dari segalanya kan. Salah, perbaiki. Khilaf, perbaiki. Istighfar, tobat, perbaiki. Istighfar, tobat, perbaiki. Selalu demikian. Ini yang harus kita bangun, hadirin sekalian. Sehingga ngaji atau hijrah itu benar-benar real. Dan tauhid itu real gitu. Ikhlas itu real gitu. Ikhlas itu real, bukan hanya tauhid itu real, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar tauhid itu tercermin. Ketika kita hanya beribadah kepada Allah, otomatis produktivitas kita akan luar biasa, dan itulah Nabi kita SAW dan para sahabat sangat produktif dan sangat luar biasa. Nah ini yang menjadi PR kita bersama-sama. Jadi sesimpel aja. Salah satu kita menguji keikhlasan dan kejujuran kita, bahwa orang yang jujur itu nggak bisa diam, selalu punya kegiatan yang positif, selalu punya amal, selalu punya ibadah, selalu energik ketika diajak bantu orang atau mikirin kebaikan atau bicara tentang hidayah dan lain sebagainya. Itu hidupnya selalu kan Allah mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah SWT mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah hendaknya mereka bergembira. Dalam surat Yunus ayat 58. Hendaknya mereka bergembira. Karena apa? Karena karunia dan rahmat Allah. Karunia dalam ayat ini Al-Quran. Iman dan rahmat dalam ayat ini Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengatakan karunia dalam ayat ini Al-Quran dan rahmat menjadi ahlul Quran. Tapi intinya Al-Quran, hidayah dan seterusnya. Hendaknya mereka gembira ketika mendapatkan itu. Gembira gitu. Kenapa? Karena yang mereka dapatkan itu lebih baik daripada mimma yajma'un, dunia yang mereka kumpulkan. Artinya ayat ini kan memberikan pelajaran kepada kita bahwa atmosfer orang-orang beriman itu ceria gitu loh, seru gitu, senang gitu. Walaupun ada ujian, ada masalah dan seterusnya, tapi ketika dia dapat hidayah, dia dapat Al-Quran, dia menjadi ahlul Quran, dia bersama orang-orang yang kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, itu gembira. Artinya secara keseluruhan hidupnya itu kegembiraan. Ada energi di sana, ada semangat di sana, ada spirit di sana. Enggak lesu, enggak runyam, enggak putus asa, enggak dikit-dikit hancur hidup gua, terus kayaknya gua enggak punya harapan dan lain sebagainya. Apalagi ujian kita enggak ada apa-apa. Coba kita bandingkan ujian kita dengan ujian Bilal. Berapa persennya ujiannya Bilal? Bandingkan ujian kita dengan ujiannya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anhum. Berapa persennya ujian kita dengan ujian Sumayyah? Bandingkan ujian kita dengan ujian Yasir radhiyallahu ta'ala an. Berapa persennya ujian kita dengan ujian Yasir radhiyallahu ta'ala an? Gak ada apa-apanya. Minta pertolongan kepada Allah.
bukan menggampangkan, berat, tapi coba kita bandingkan dengan yang lain. Kita nggak mengatakan ujian itu, ujian ente nggak ada apa-apanya. Ujiannya berat. Kita coba bandingkan dengan nama-nama besar seperti itu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya laki-laki yang baru saja menikah, tanpa diduga setelah akad, istri saya mengalami gangguan mental, sikapnya berubah drastis. H+1 pernikahan, saat kami dalam perjalanan pulang ke tempat tinggal baru, secara tiba-tiba dia minta cerai di depan keluarga saya tanpa alasan yang jelas, tanpa rasa malu sedikit pun. Akhirnya kami putar balik menuju rumah orang tuanya untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum hari pernikahan kami sehingga dia menjadi seperti itu. Sampai di rumah orang tuanya, dia mengamuk kepada semua orang tentang halusinasinya, bahkan dia membentak keluarga. Bahwa dia membentak orang tuanya, dia banyak berhalusinasi tentang kejayaan Islam, merasa bisa didengar oleh semua orang beriman, merasa dia orang yang pertama beriman. Berarti Khadijah hadir. Iya, tapi memang bisa begitu. Artinya kita harus banyak bersyukur sama Allah. Sangat gelisah, emosinya cepat sekali berubah-ubah dan masih banyak lagi keanehan lainnya. Kami sudah berusaha mengobati secara medis, namun keadaannya malah jadi semakin buruk. Akhirnya kami pulangkan dari rumah sakit dan mencoba cara alternatif dengan ruqyah. Tetap saja tidak ada perubahan. Terkadang dia bisa bersikap normal dan menyadari kondisinya. Sikap dia yang selalu berprasangka, selalu negatif, selalu minta cerai dari awal pernikahan dan tidak menghormati saya maupun keluarga saya, membuat saya bingung dalam meresponnya. Karena terkadang dia sadar apa yang dia lakukan. Saya pernah mentalaknya atas dasar marah karena dia menuduh anggota keluarga saya atas tuduhan keji dan yang tidak mendasar dan sangat di luar ekspektasi. Namun saya sudah mengatakan rujuk kembali karena ingin mencoba memahami kondisinya. Saya berusaha untuk memenuhi komitmen pernikahan kami, walaupun istri tak bisa memenuhi komitmennya dikarenakan kondisi yang dialami. Pertanyaan saya, apakah pernikahan kami sah? Jika sah, apakah talak yang pernah saya lontarkan itu berlaku? Sikap apa yang paling baik dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah bercerai dalam situasi seperti ini merupakan langkah yang baik? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jangan lupa kita yang lain baca alhamdulillah afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menjaga kita dari ujian beliau dan memberikan kita banyak hal dibanding banyak hamba-hamba Allah yang lain. Jadi kalau begini kita harus banyak bersyukur ketika Allah memberikan kita kondisi rumah tangga yang walaupun mungkin belum ideal tapi nggak seberat ini gitu loh. Dan semoga yang bertanya diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah pernikahan kami sah? Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah pernikahannya. Jika sah, apakah talak yang pernah saya lontarkan itu berlaku? Kalau memang talaknya sesuai dengan apa kriteria talak dalam ilmu fikih, maka jatuh talak satu kalau dari pembahasannya, lalu karena dirujuk berarti tinggal sisa 2 talak lagi. Kalau yang kita paham, itu pun kalau redaksinya redaksi talak. Maka untuk memastikan perlu dikonsultasikan kepada ahlinya, karena sebagian berpikir talak ternyata belum talak. Sebaliknya, sebagian berpikir itu bukan talak, padahal itu talak. Masalah talak adalah hal yang sulit hadirin, dan sebagian ulama besar klasik nggak berani berfatwa tentang talak saking peliknya.
Dan itu salah satu bab terpelik dalam ilmu fikih. Salah satu bab terpelik dalam ilmu fikih. Di antara bab terpelik dalam ilmu fikih adalah bab haid, bab talak, lalu bab riba. Itu 3 besar yang dijelaskan banyak fuqaha tentang bab-bab pelik di dalam ilmu fikih, dan disayangkan sebagian sangat mudah dalam berfatwa dalam bab-bab ini. Padahal ulama-ulama besar aja butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai bab-bab tersebut. Jadi itu harus di cross check. Jadi saran saya kalau untuk memastikan, cross check langsung apa kalimat yang disampaikan itu aja, dan sudah dirujuk dan dirujuknya seperti apa bisa disampaikan. Tapi kalau secara gambaran, kalau memang semua sesuai dengan pertanyaan, maka ini arahnya talak 1 lalu sudah dirujuk, maka suami punya 2 talak lagi. Sikap apa yang paling baik dalam menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama, husnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik sangka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus yang kedua, introspeksi diri, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan kita. Maka perbanyak istighfar dan taubat. Tapi ingatlah selalu, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mengungguli dan mengalahkan murkaku. Pasti banyak hikmah di balik ini semua. Dan bagi beliau berpikirlah jangka panjang. Untuk jangka panjang pasti ini jelas yang terbaik lah, dan banyak pelajaran mahal di balik itu semua. Lalu apakah bercerai atau tidak, butuh bicara langsung dengan ahli ilmu yang matang dalam masalah ini dan dipaparkan secara utuh, karena setiap orang tuh beda-beda. Tapi dan kita nggak tahu baru menikah ini baru berapa waktu gitu, apakah hati sudah terikat dan lain sebagainya. Jadi butuh pembahasan yang dalam ya. Dan orang beda-beda gitu. Pernikahan itu problem solvingnya itu nggak mudah, karena yang di istilah itu manusia gitu loh. Manusia tuh terkesan masalahnya sama, tapi dijalani oleh 2 pasang yang berbeda itu bisa beda hasilnya dan bisa beda rekomendasinya. Jadi coba dibahas secara lebih dalam. Tapi coba yang pertama kali dilakukan husnudzon sama Allah, jangan pernah buruk sangka. Lalu banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Terus bagi kita semua, sekali lagi inilah pentingnya dilakukan cek calon pasangan secara utuh lah hadirin. Apalagi kondisi hari ini gitu loh. Dan ada banyak hal yang tidak bisa, banyak pihak tuh mengandalkan CV pada hari ini, dan ada banyak hal yang tidak tercantum dalam CV. Padahal itu masalah hal-hal yang sangat fundamental. Jadi itu yang perlu diinikan. Dan sekali lagi, kalau ini kan sikapnya berubah drastis H+1 pernikahan. Arahnya ini kan berarti masalahnya dimulai dari hari H atau H-, hadirin. Ini kemungkinan H-, ada mental illness yang terjadi sebelum pernikahan. Dan mungkin nggak dibuka gitu dari pemaparan sang suami baru tahu setelah hari H. Nah ini kan penting gitu. Ini pelajaran bagi kita semua, baik laki-laki maupun wanita, harus dicek secara lebih dalam lah. Makanya sekali lagi di antara rekomendasi sebagian ahlu hikmah dan lain sebagainya, itu
yang paling ideal dan terbaik ya, itu menikah itu dari lingkungan satu circle. Yang kita tuh tahu track recordnya, bukan hanya kenal enggak. Dan itulah yang secara umum dilakukan oleh Nabi kita SAW. Atau melihat Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Emang emang baru kenal ketika dewasa dan enggak. Rumah Nabi SAW sama Khadijah mungkin kalau bahasa sekarang satu RW hadirin. Gitu, satu RT gitu loh. Itu rumahnya berdekatan. Khadijah kan rumahnya di mana? Ya di Mekah Pak Ustadz. Ya iyalah, masa Pulau Gadung. Di Marwah, di daerah Marwah sana gitu loh. Jadi sedangkan rumah Nabi SAW dijelaskan beberapa literasi kan di dekat sana juga. Intinya dekat. Terus juga Nabi SAW menikah setelah itu nikah dengan Saudah. Saudah juga track recordnya diketahui, beliau orang yang berhijrah ke Habasyah kan dan seterusnya. Lalu setelah itu nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala gitu. Sahabat dari kecil. Jadi itu circle gitu loh. One circle Nabi SAW. Nikah dengan Hafsah istri anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala nikah dengan Ummu Salamah sahabiat yang orang Mekah. Semua beliau tahu track recordnya, beliau tahu bagaimana kejujuran Ummu Salamah dalam berhijrah, bagaimana beliau dipisahkan dengan Abu Salamah, dipisahkan dengan anaknya. Nabi SAW tahu itu semua. Itu yang paling nggak harus demikian, tapi paling aman gitu loh. Jadi tahu dulu kan dia pernah punya ini ya, dia pernah ada gini. Jadi kita ketaker semuanya, itu paling enak. Nikah dengan Zainab gitu loh. Nabi SAW tahu bagaimana bahkan Nabi SAW tahu dinamika Zainab dengan Zaid bin Harithah. Dan Zainab masih punya hubungan keluarga besar dengan Rasulullah SAW. Itu poin. Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah SAW dari kecil di rumah, lalu yang menggantikan beliau ketika beliau malam hijrah. Coba lihat hadirin, itu metodologi terbaik. Gak harus demikian, tapi kalau ingin ingin meminimalisir gitu loh, kendala-kendala yang dialami banyak pihak pada hari ini, itu caranya. Makanya pentingnya punya lingkungan dan seterusnya itu tadi. Pentingnya setelah kajian nggak hanya buat pribadi langsung pulang tuh, tapi kenalan, terus berinteraksi, punya sahabat orang soleh, punya sahabat orang kalau wanita punya sahabat soleha, itu penting karena itu tadi. Dengan demikian kita bisa lebih meminimalisir dampak-dampak masalah ke depan, dan itu yang dilakukan Nabi Ruqayyah, Ummu Kulthum, Utsman bin Affan, semua itu lihat Nabi SAW, cara Nabi SAW menjodohkan dan menikah untuk diri beliau dan untuk buah hati beliau alaihi salatu wassalam. Kita bisa lihat sendiri bagaimana itu yang terbaik. Apalagi hari gini kita nggak tahu apa kejadian di sana, ada trauma kah atau ada ini kah, ada itu kah dan seterusnya, dan nanti tersingkap ketika sudah menikah dan kita nggak siap seringkali. Maka minta pertolongan sama Allah dan hati-hati dalam masalah ini. Nggak suudzon tapi butuh kehati-hatian apalagi kondisi seperti ini, dan upayakan kita mengenal dengan baik, atau kita tahu ada orang yang mengenal dia dengan baik dari A sampai Z, itu yang paling afdal. Dan semoga yang diuji oleh Allah diberikan ketakwaan, diberikan kesabaran, dan konsultasi secara khusus ini nggak bisa di forum seperti ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah menjaga kita. Dan sekali lagi kita berada di awal Rajab, maksimalkan bulan ini sebagai salah satu dari 4 bulan
haram, dan semoga Allah lipat gandakan amal ibadah kita, dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan bersama Muhajir Project Tilawah. Saudaraku, belajar dan mengajarkan Al-Quran serta ilmu-ilmu Islam lainnya merupakan amal soleh yang penuh dengan pahala jariah, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhajir Project Tilawah membuka kesempatan bagi kita semua untuk berjuang bersama dalam berbagai program pendidikan Islam, baik yang sudah maupun yang insya Allah akan berjalan, seperti program Halaqah Iqra dan Tajwid Spesial, HITS, pembinaan pengajar Al-Quran, program Halaqah Iqra Ramadan Spesial, HIRS, program Halaqah Tahsin Al-Fatihah, program kelas bahasa Al-Quran, program pembinaan Dai Islam, program Muhajir Project Tilawah lainnya, serta biaya untuk menjalankan berbagai program Muhajir Project Tilawah. Program kebaikan Muhajir Project lainnya. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1382 7500 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.